Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mem Lydia, in program Smart School in English lesson. Okay, smart students. Today we will learn about the offering help. Sometimes, as a human, we are as a social human, we can want to say offering help to the other because we need to the others helping each other. So we need to expression how to offering help. In English, there are expressions to say offering help. We can say expression offering help and service. Okay, my smart students, before that, I want say congratulations to all our students because you have successful upgrade in grade class 12. So, but before that, I want say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because we are blessing for Allah to join this program. And don't forget to send regards to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, smart students, how are you today? I hope you say Alhamdulillah, healthy and happy. Now, my students, today we will learn about the offering help. Offering help. In offering help, you should know to the goals of offering help. The purpose of lesson today is how to understand and building and compose simple oral and written interpersonal interaction text that involve the act of offering service and respond to them by paying attention to social function, text structure, and linguistic elements that are correct and in context. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anakku semua itu mampu atau memahami dan menyusun secara simpel penulisan interpersonal teks yang menyandingkan pada offering help atau memberi bantuan berupa pelayanan atau pertolongan dan meresponnya, memberi respon sesuai sosial fungsinya atau fungsi sosialnya, struktur tesnya, dan elemen-elemen kebahasaan yang sesuai dalam konteksnya.
Okay, sometimes we need offering help to the other, especially in English language, but we don't understand how too difficult to say offering help in English. Sometimes we meet with the kids fall, or someone said or arms the poor people, or the men or the elderly, helping the elderly, or someone homeless, yeah. Okay, offering helps to offer, if from the word to offer, to give something to someone, either physical or abstract. Jadi offering help itu ya berasal dari kata offer, memberikan sesuatu kepada seseorang, baik itu secara fisikal atau abstrak. Jadi offering help ya dalam artian sebenarnya adalah memberikan salah satu cara or expression of offering help to someone in need. Jadi satu ungkapan atau ekspresi menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. How to offering help, bagaimana kita mengungkapkan bantuan atau menyatakan bantuan kepada orang lain. There are two ways to offering help. The first, affirmative way. Affirmative, when offering help in the form affirmative, it means we talking about affirmative sentences. Offering help in affirmative forms is to tell something to be helped. Jadi dalam bentuk pertama adalah dalam bentuk afirmatif. Afirmatif adalah kalimat positif. Jadi ketika kita menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menyatakan kalimat positif kepadanya atau kalimat berita, ya. Sedangkan yang cara kedua adalah dalam bentuk interrogatif. When offering help in the form of interrogative, it means that we are talking about interrogative. That we are offering help in the form of interrogatives mean to tell something to be helped. Jadi kita memberikan bantuan, menawarkan bantuan atau layanan kepada seseorang dengan cara bertanya. Ya. Oke, bagaimana contohnya? How the examples? Dalam bentuk afirmatif kita bisa lihat ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, the first is word let me. Jadi bolehkah? Let me help you with your word. For example, jadi bisakah saya menolong kamu dengan membantu kamu dalam menyelesaikan pekerjaan kamu? Or I will go to the school for you to take your bag. Saya akan balik ke sekolah untuk mengambil tasmu. Jadi dia menawarkan bantuan. Kemudian the third, I can go buy some food if you want. Saya akan membelikan beberapa makanan jika kamu ingin. Kata lain adalah I would be happy or glad to. I would be happy or I glad to help with your presentation. Jadi saya sangat bahagia atau saya sangat senang kalau bisa menolong presentasi kamu. The next, ada interrogatif. Jadi dalam bentuk interrogatif. Seperti kata may I help you? Bolehkah saya menolong kamu? Atau kata would you like me to? Would you like me to bring your bag? For example, jadi kata ada would you like me to? Should I help you with your work? Bolehkah saya menolong pekerjaan kamu, membantu kamu menyelesaikan pekerjaan kamu? Atau kata can I get the glass of water? Mau saya ambilkan air, segelas air? Atau kata do you want me to call you mother? Nah, kata may I, would you, shall I, can I, dan do you want me to, ini adalah salah satu contoh, jadi beberapa contoh untuk mengungkapkan expression to offering help, menawarkan jasa. Jadi ungkapan menawarkan jasa.
dalam menawarkan jasa ini, kata do you want me to itu kita bisa utarakan, ya. Kita bisa utarakan jika kita merasa bahwa jawaban itu agak meragukan atau kita tidak yakin akan yang kita tawari itu mau menerima tawaran kita. Oke, selain bentuk tadi ungkapan-ungkapannya dalam bentuk teknik afirmatif ataukah dalam bentuk interrogatif, kita juga harus memperhatikan penggunaan dalam offering help ini dalam bentuk formal dan informalnya. Dalam waktu ya, waktu yang digunakan. Apakah dalam situasi formal atau informal. Dalam bentuk formal misalnya kata may I help you. Bisa saya menolong kamu? Maukah saya menolong kamu? Atau would you like me to help you? Or should I help you? Or should I open the window? Mau saya bukakan jendela itu, pintu itu, jendela itu ya. Oke, dalam bentuk informal. Dalam bentuk informal, ya kita bisa menanyakannya dalam berbagai contoh di sini. Misalnya, do you want me to help you? Maukah saya menolong kamu? Or can I get you some paper? Mau saya ambilkan atau berkah saya mengambilkan kertas untuk kamu? What if I help you doing the homework? Bagaimana kalau saya membantu mengerjakan tugas rumah kamu? Have some snack? Mau cemilan? Drink? Mau minuman? Or I'll buy an umbrella if you like. Saya akan membelikan sebuah payung jika kamu suka. Oke, itu dalam bentuk informalnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui, after we know how to expression offering help, ya, ini kita lihat respon dari jawaban yang ketika kita ditawarkan mengenai bantuan. Jadi ada yang namanya accepting. Accepting ini kalau kita menerima tawaran tersebut, maka kita harus membalasnya dengan jawaban misalnya, okay, yes, yes please, ya silahkan, atau yes thank you, ya terima kasih, certainly, tentu saja, thank you, that's a good idea, oh itu ide yang bagus, the would be great, hebat, that's very kind of you, aduh kamu baik banget, yes please, I really appreciate it, ya silahkan, saya sangat menghargainya. Ini adalah beberapa contoh yang bisa digunakan untuk menerima, merespon dengan cara menerima tawaran pertolongan yang diberikan. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menolaknya? Kita bisa mengatakan dengan ungkapan secara sopan misalnya, no thank you, tidak terima kasih, atau no I'm fine, tidak apa-apa, atau thank you, terima kasih, or don't worry, I can handle it. Tidak apa-apa, tidak usah, don't worry, tidak usah khawatir, atau tidak apa-apa, I can handle it, biasa saja, atau saya bisa menanganinya. Oke, itu revision. Nah, sekarang look at the dialogue one. Let's listen the how to express or how to offering help. Jadi di dialog satu ini ada pembeli dan penjual ya dalam dialog. Mari kita belajar sama-sama bagaimana di dalam dialog ini kita pelajari mengenai ungkapan menawarkan bantuan atau pertolongan atau jasa. Seller, jadi penjual mengatakan, good morning, can I help you? Nah, kata can I help you ini adalah salah satu contoh menawarkan bantuan. Jadi sellernya ini atau penjualnya ini menawarkan bantuan kepada pembelinya. Buyer says, yes, I need to buy a cup of coffee. Can you give me a recommended? Jadi pembelinya berkata, ya saya butuh secangkir kopi. Apakah ada yang bisa engkau berikan rekomendasi atau apa rekomendasi kopi di sini?
Seller say, "Sure, caramel macchiatos popular here. Do you want to try?" Jadi bilang, tentu saja caramel macchiato itu sangat terkenal di sini. Mau mencobanya? Kemudian kata pembeli, "Okay, I will buy it." Oke, jadi baiklah saya akan membelinya. Pembeli kemudian penjual kemudian menawarkan kembali bantuan. Do you need a paper bag? Apakah kamu butuh kantongan? Kata pembeli, no, thank you. Tidak, terima kasih. Jadi dia refusing atau menolak tawaran untuk menggunakan paper bag ini. Oke, di dialog 2 kita lihat lagi apa yang ada di dialog 2. Ini ada percakapan. There are conversation about between Ichal and Yudi. Ichal says, "The weather is so hot these days." Cuacanya sangat panas ya hari ini. Kata Yudi, "Should I make an iced tea for you, bro?" Maukah saya buatkan es teh untuk kamu? Ichal refusing, "No, I am fine." Tidak apa-apa. I already drank a glass of water. Oh, saya sudah minum segelas air. Yudi say, kemudian Yudi menawarkan kembali kepada Ichal, "Then should I turn on the air conditioner?" Bagaimana kalau saya menyalakan AC? Kata Ichal, dia menerimanya, accepting dengan kata, "Yes, thanks." Yudi, "Ya, terima kasih Yudi." Ya, itu di dialog 2. Jadi kita pelajari bagaimana tadi di dialog 1 menawarkan bantuan, kemudian di dialog 2 tadi itu ada percakapan menawarkan bantuan, kemudian kita pelajari juga bagaimana cara untuk menerima tawaran, kemudian mengungkapkan dengan cara menolak tawaran itu. Nah, setelah kita pelajari, mari kita sama-sama mengerjakan latihan 1. Oke, exercise 1. Informal way to offer something is A. Would you like a piece of cake? B. May I offer you a cup of hot tea? C. Can I get you some fresh fruit? D. Are you up for some chips? E. Would you like me to get you some cookies? Nah, sekarang di exercise 1 ini kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan latihan 1? Cara menawarkan sesuatu dalam situasi yang informal atau tidak resmi. Kira-kira kalimat yang tepat untuk itu apakah would you like a piece of cake? Or may I offer you a cup of tea? Or C, can I get you some fresh fruit? Or D, are you up for some chips? Or D, would you like me to get you some cookies? Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Oke. Sekarang kita jawab bersama ya. Nah, kata informal di sini ada kata kunci, kata informal tidak resmi. Kemudian ada kata offer something, jadi menawarkan sesuatu dalam dengan cara informal atau tidak resmi. Ingat seperti tadi yang saya terangkan bahwa kata would, ya, kata would, kata may itu digunakan ketika kita menawarkan sesuatu dalam bentuk formal. Berarti it's mean the answer A, B, and E it's not informal way to offer something. Jadi A, B, dan D itu bukan jawaban yang benar ya. Nah, sekarang kita lihat, can I get you some fresh fruits? Are you up for some chips? Nah, ini sama-sama menawarkan, cuma katakan ketika kita menawarkan sesuatu itu selalu secara grammatical language-nya dalam bentuk, jadi secara kebahasaannya itu selalu menggunakan models ya. Jadi dalam bentuk models yaitu kata can. Jadi jawaban yang benar untuk
kata offering something in informal way adalah jawaban C. Can I get you some fresh fruit? Jadi bisa maukah saya mengambilkan beberapa buah yang segar? Oke, itu jawabannya ya. Exercise 1. How about to exercise 2? Oke. Exercise 2 ya. Kita lihat, kita hapus dulu. In exercise 2, how do you say when want to refuse a help from someone? How do you say? Jadi apa yang akan kamu katakan when want to refuse ketika kamu ingin menolak sebuah bantuan dari seseorang? Apakah A, thanks a lot for your help, I'm so grateful. B, yes, sure, I love so much. Or C, I'm sorry, I can handle it. Thank you. Or D, sure, I will do you a favor. Or E, no problem. Kira-kira jawabannya untuk exercise 2, bagaimana, apa yang akan kalian katakan ketika ingin menolak sebuah bantuan dari seseorang? Bagaimana ungkapannya ketika kita menolak atau refuse? Tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Ya? Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang benar adalah ya di pilihan C, option C. Mengapa? Karena untuk menolak itu kita selalu harus meminta maaf dulu sebelumnya atau mengucapkan terima kasih kemudian meminta maaf. Kalau di bagian option A itu thanks a lot for your help. Dia berterima kasih ya. Dia berterima kasih atas bantuan. Jadi dia sudah menerima bantuan itu dan sangat bersyukur. B, yes sure, I love so much. Ini sama, dia menerima, accepting. Sementara soal menanyakan bagaimana cara kita mengucapkan ketika kita menolak. Jadi refusing atau declining. Nah, yang jawaban yang tepat adalah kata I'm sorry. I'm sorry I can handle it. Thank you. Dan jangan lupa tetap berterima kasih karena orang lain sudah menawarkan bantuannya untuk membantu kita. Jadi jawaban yang benar adalah C. Okay, how exercise 3. Nah, in exercise 3, there are a boy and a girl. Okay, look at the conversation. Why do you look upset, say girl? What can I do for you? Boy says, Rani, my close friend, had an accident on her way from school. The girl says, I'm sorry to hear that. I hope she will recover soon. Boy said, thanks. The bold sentences express, jadi kata yang di huruf yang di atau kalimat yang diberikan huruf tebal atau di bold atau dihitamkan itu menunjukkan ekspresi apa? Kata what can I do for you? Apakah offering help, showing her care, apakah dia menunjukkan kepedulian, or asking for attention, meminta perhatian, giving a suggestion, memberi saran, atau encouraging her friend. Kira-kira jawaban yang benar adalah kata what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Jawaban yang benar adalah ya, betul sekali. Karena ada kata what can I do, apa yang saya bisa bantu, lakukan untuk kamu, berarti kita menawarkan bantuan. Berarti jawabannya adalah A. Betul sekali. Oke, exercise 4. In exercise 4, Auntie and Anna make a conversation. Auntie says, do you know Rita's house? Anna, sure, what's the matter?
Auntie say, I am going to visit her, but I don't know her house. What do you think? What Anna says? Maybe Anna say it is impossible. Or B, thank you very much. Or C, let's visit her this afternoon. Or maybe Anna say, I will escort you to her house. Or Anna say, I will visit to her house tomorrow. Kira-kira jawaban Ana jika Anti berkata, apakah kamu tahu rumahnya Rita? Ana berkata, tentu, apa masalahnya atau ada apa? Anti says, saya mau mengunjunginya tetapi saya tidak tahu rumahnya. Nah, kira-kira kalau kamu menjadi Ana, apa yang akan kamu ucapkan untuk menjawab pernyataan dari Anti? I am going to visit her, but I don't know her house. Apakah kamu akan mengatakan it's impossible? Oh, tidak mungkin. Atau B, thank you very much. Oh, terima kasih banyak. Or C, let's visit her this afternoon. Ntar deh kita lihat, kita kunjungi sebentar siang. Atau ayo kita kunjungi dia siang ini. Or I will escort you to her house. Nanti saya antar kamu. Saya akan antar kamu ke rumahnya. Atau saya akan mengunjungi rumahnya besok. Kira-kira kamu menjawab apa? Ketika Anti mengatakan saya mau mengunjunginya tapi saya tidak tahu rumahnya. Ya, tidak mungkin kita bilang tidak mungkin. Berarti jawaban E itu salah. Kemudian thank you very much. Oh, no, it's not a respon. Bukan responnya ya. Kemudian ayo kita kunjungi siang ini. Itu dia justru mengajak, bukan memberi jawaban dari pernyataan Anti. Kemudian kata I will visit to her house tomorrow. Saya akan mengunjungi rumahnya besok. Lah, Anti kan mau ikut. Jadi bukannya bilang I will. Saya akan mengunjunginya. Tetapi dia akan menjawab, Ana akan menjawab pastinya dengan kata I will escort you to her house. Oke, saya akan antar kamu ke rumahnya. Oke. Sekarang the next exercise. Next exercise, exercise 5. Below are expression of offering help, except. Jadi ada pengecualian. Di bawah ini ungkapan-ungkapan offering help atau menawarkan bantuan yang benar kecuali. Jadi semuanya sudah benar kecuali. Kecuali yang mana? Kita lihat. Apakah A, would you like some help? Or B, can I give you a hand? Or D, do you need any help? D, may I offer my assistance? E, could you help me? Kira-kira exercise 5 ada yang bisa menjawab? Oh, SMA 1 Luwu menjawab E, could you help me? Ya, kecuali ya, kecuali. Jadi kita lihat, offering help itu tadi seperti yang saya katakan, itu biasanya menggunakan modal auxiliary. Ya, modal kata bantu berupa kata modal seperti kata can, may, should, would atau will. Nah, sekarang dalam bentuk ekspresi yang ada di ini atau ungkapan yang ada di bawah sini yang menunjukkan pengecualian atau yang bukan penawaran bantuan ada di benar sekali SMA 1 Luwu. That's correct answer. Jawabannya adalah E. Why? Kenapa jawabannya I? Karena kata could you help me itu bukan menawarkan tetapi asking help. Asking help. Jadi dia meminta pertolongan. Could you help me? Bisa bantu saya enggak? Maukah bantu saya? Ya, itu jadi jawabannya adalah E.
Okay, the next exercise 6. Exercise 6 ini ada pembicaraan atau conversation about Rian dan Titi. Nah, kata Rian says, "Do you have a nice flight, ma'am?" Jadi dia bertanya kepada Ibu Titi. Jawaban Ibu Titi di sini harus ada kata Titi ya, tertulis mom. Sorry, typo tadi malam. Jadi Rian bertanya, did you have a nice flight, ma'am? Bagaimana penerbangannya semalam? Yes, but a little turbulence. Ya, ada sedikit gangguan. Kata Rian, let me help you with the bag. Bisa saya bantu tasnya, mengambil tasnya? Oke. Titi say, thank you, it's very kind of you. Terima kasih, kamu baik banget deh. Kata Rian, do you want to take a taxi or the bus? Titi, taxi will be okay with me. Rian says, but getting a taxi at this time may be difficult. Tapi kayaknya kalau ambil taksi sekarang ini itu sangat sulit. Mungkin lagi padat-padatnya ya, lagi waktu pemakaian jam. Oke. Kemudian pertanyaannya, what does Rian offer to do for Titi? Nah, kira-kira apa yang Rian tawarkan untuk dia lakukan untuk Titi? Apakah dia menawarkan to take the bus, to remove her bag, to carry her bag, or to book a ticket, or to take a taxi? Kira-kira dari kalimat yang ada atau percakapan yang kita baca, apakah Rian menawarkan bantuan untuk take the bus, or to remove her bag, to carry her bag, or to book a ticket, or to take a taxi? SMA 1 Lu menjawab C. C. Oke, kita lihat dari pernyataannya di kalimat ketiga kalimat kedua dari Rian. Let me help you with the bag. Jadi let me help you with the bag. Ini mengartikan bahwa sini tasnya, mari sini saya bantu bawa tasnya, let me help you with the bag. Ya. Jadi artinya Rian menawarkan bantuan kepada Titi untuk membawakan tasnya. Berarti jawabannya adalah ya, SMA 1 Lu. Your answer is correct. Benar sekali. Ya, good job. Jadi Rian menawarkan kepada Titi untuk membawakan tasnya. Oke. Next, in exercise 7. In exercise 7, there is a conversation between Julius and Huldi. In Julius, have you done your slides for the presentation? Huldi says, I still need to make a few more slides. Julius, can I give you a hand? Huldi, sure. Please correct my word and underline the incorrect words. Julius says, sure, let me do that for you. Nah, pertanyaannya, the question is, what is Huldi probably doing? Maybe A, making slides, or raising her hand. C, checking her work. Or D, doing presentation. Or E, writing an article. What do you think? Or what is your answer? What is the Huldi probably doing? Kira-kira apa yang Huldi ini mungkin sedang lakukan? Dipahami bacaannya baik-baik? Have you done your slides for the presentation? Huldi say, I still need to make a few more slides. Oh, kemudian Julius bertanya lagi, can I give you a hand? Sure, please correct my word and underline the incorrect words.
Sure, let me do that for you. Jadi dia minta, saya apa yang saya bisa bantukan. Nah, jadi jawabannya adalah, ya betul sekali. Jawabannya adalah Huldi, karena Huldi yang ditanyakan ini, Huldi sementara membuat slide-slide ya untuk presentasinya. Jadi bukan jawabannya checking her word ya, walaupun yang dia butuhkan itu, dia meminta sama Julius, Huldi meminta sama Julius untuk correct her word and underline the incorrect words. Jadi dia minta sama Julius untuk mengoreksi pekerjanya dengan cara menggarisbawahi kata-kata yang tidak tepat atau yang salah. Tetapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah apa yang sekarang Huldi lakukan. Nah, seperti kata-kata Huldi tadi, pernyataan Huldi, dia katakan, I still need, jadi saya masih butuh, I still need to make a few more slides. Jadi saya masih harus membuat beberapa slides lagi. Jadi karena ada kata is, present continuous tense, berarti ditanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang sedang dilakukan adalah making slides, karena dia masih butuh beberapa. Okay, smart students, do you get the point what I mean? Okay, the next. Ya, kita hapus dulu. Okay, in exercise 8. In exercise 8, the same stimulus, jadi sama dengan kalimat percakapan sebelumnya. Pertanyaannya, what is true about the dialogue? Jadi apa yang sesuai atau apa yang benar berdasarkan dialog yang ada. Jadi pernyataan-pernyataan yang di bawah ini, di option ini, A. Huldi has finished her work. B. Julius has a high literacy level. Or C. Julius refuses to check the woman's words. Or D. Huldi needs some help to revise her work. Or D. Julius doesn't understand the presentation. Nah, manakah dialog yang benar di bawah ini atau kalimat di bawah ini yang sesuai atau yang benar berdasarkan dialog yang ada? Apakah SMA 1 Luwu Timur menjawab D, ya, D. Kita lihat apakah dia Huldi needs some help to revise her word. Kita lihat pertama, kalau A, ya, kalau A-nya atau E-nya, Huldi has finished her word. Apakah Huldi sudah menyelesaikan her work? Ya, tentu belum, ya. It's not yet, because he still need make a few more slides. Dia masih membutuhkan beberapa slide dan meminta and ask to the Julius correct her word and underline incorrect word. Jadi dia masih membutuhkan sementara, ya. Jadi masih sementara proses. How B? Julius has a high literacy level. Apakah Julius itu mempunyai membaca level yang tinggi, jadi kemampuan membaca level yang tinggi? We don't know, kita tidak tahu bagaimana, karena dia baru mau melakukan koreksi kepada pekerjaannya. Jadi belum ada pernyataan bahwa apakah dia bagus kemampuan literasinya. Kemudian C. Julius refuses to check the woman's word. Jadi apakah Julius menolak untuk mengkoreksi atau mengecek pekerjaan perempuan itu, dalam hal ini Huldi? No, tentu salah, ya, karena dia bilang gini, can I give you a hand? Apa yang bisa saya bantukan? Kemudian Huldi menyatakan, ya, tolong koreksi pekerjaan saya dan garis bawahi saja kata-kata yang salah. Kata Julius, sure, let me do that for you. Jadi dia menerima, bukannya menolak bantuan itu. Dia justru, oke, saya akan lakukan untuk kamu.
Nah, ke bagian I itu kita lihat dulu ini. Julius doesn't understand the presentation. Julius tidak mengerti atau tidak memahami presentasi tersebut. Bukannya dia tidak memahami, dia justru memahami presentasi itu. Kemudian karena dia paham, akhirnya dia mampu untuk mengkoreksi. Dia berkata, ya let me do that for you. Artinya dia mampu, berarti dia paham tentang presentasi itu. Kalau begitu, Huldi needs some help to refresh her homework. Huldi butuh pertolongan untuk memperbaiki pekerjaannya. Tentu saja, berarti jawabannya adalah D, benar sekali. SMA 1 Luwu Timur ya, tadi memberi jawaban yang benar. Oke. The next. Next, exercise 9. In exercise 9, there are both groups make a conversation. Lydia says, T, do you need some help? You look so busy this morning. What he says, of course dear, I need another pair of hands to wash the dish. Jadi, the bold sentence is phrases. Jadi, kata yang diberi huruf tebal atau yang dihitamkan itu ya kira-kira menunjukkan ekspresi apa? Apakah A, apologizing, or B, offering help, C, refusing help, D, accepting help, or E, looking for something. Kira-kira ada yang bisa jawab? Jawabannya B, lagi-lagi SMA Luwu Timur. Oke, jadi jawabannya adalah, ya benar sekali, offering help. Terima kasih buat SMA 1 Luwu yang sudah membantu menjawab. Jadi benar sekali jawabannya adalah offering help, menawarkan bantuan. Dari kata do you need some help, sudah tersirat dengan jelas bahwa dia menawarkan bantuan. Do you need some help? Mau butuh bantuan? Oke. Oke, smart students, to this I think this enough for this lesson today, and we get the point of our lesson. It's offering help or offering service is a way or expression of offering help to someone in need. Jadi ungkapan ya atau cara menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kita kenal dengan expression offering help, menawarkan bantuan atau layanan, service ya. Kemudian apa fungsi sosialnya? Social function of offering help is to help interpersonal relationships between individuals with one another. Jadi fungsi sosial dari offering help ya, menawarkan bantuan itu membantu hubungan antara interpersonal atau antara satu dengan yang lainnya. By offering help to family or friends, it shows that we care about the people around us. Jadi dengan memberikan bantuan kepada keluarga atau teman, itu menunjukkan bahwa kita care, kita peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi seperti pengajaran program pengajaran sekarang kan kurikulum merdeka, bagaimana membangun profil Pancasila. Nah, inilah yang kita pelajari di lewat ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang ada dalam bahasa Inggris sebagai salah satu contohnya. Jadi dengan belajar bagaimana mengungkapkan offering help, menawarkan bantuan, bisa membangkitkan dalam motivasi kita untuk memberi bantuan terutama dalam berbahasa Inggris. Oke. And the last, itu there are two ways to express offering help. Jadi ada dua cara untuk menunjukkan ungkapan atau mengatakan menawarkan bantuan. Bisa dalam bentuk kalimat afirmatif atau kalimat positif, ya, ataukah dalam bentuk kata tanya atau interrogatif.
Dan yang perlu diingat bahwa dalam offering help, menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris, itu menggunakan untuk kata-kata yang dalam jenis formal atau situasi formal, itu kita menggunakan auxiliary verb dalam bentuk modals. Jadi dalam bentuk modals, seperti contohnya kata can, will, atau would, shall atau should, atau may atau might. Jadi itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan bantuan kepada orang lain. Okay, class, my smart students, I think this enough to today. I hope you get the point and useful for you. Don't forget to try your English every day. Perfect. Try and try makes you perfect. Jadi latihan terus dalam bercakap bahasa Inggris membuat bahasa Inggris kalian lebih lancar lagi. Okay, the last sentence to you for this today, I want to say, never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar sebab hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan kita. Okay, thank you very much for this program, especially today, and see you next time with me, Lydia. Say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye bye.